Halo semuanya, kita ada di video atau program 4 SKS ya. Jadi di video kali ini, di program kali ini saya akan coba sharing tentang pemahaman singkat. Mungkin bisa itu tentang satu konsep, bisa itu tentang satu filosofi, bisa itu terkait tanggapan saya terhadap satu isu. Pokoknya program ini saya namakan 4 SKS. Nah, di video kali ini saya mau bahas tentang bagaimana penggunaan big data untuk ilmu sosial. Jadi video ini akan sangat cocok ditonton buat teman-teman semua yang memang profesinya mungkin peneliti, dosen, mungkin mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi yang berhubungan dengan akademik lah. Nah, untuk kasih disclaimer, jadi saya membawakan materi ini berdasarkan referensi buku. Ini bukunya Big Data untuk Ilmu Sosial. Jadi ini dari Gajah Mada University Press ya, dari UGM. Ini buku yang menurut saya sangat bagus untuk menjadi pembuka. Jadi kalau buat teman-teman yang ada di ilmu sosial atau ada di ilmu data, pengen belajar ilmu sosial, atau yang tadi saya sebutin yang ada di ilmu sosial, pengen belajar pakai pendekatan big data, itu cocok banget baca buku ini. Saya sarankan untuk membaca dan membeli buku ini. Nah, disclaimer pertama sudah, disclaimer kedua, materi yang akan saya bawakan di video kali ini itu pure interpretasi saya berdasarkan apa yang saya baca di buku ini. Jadi, jikalau teman-teman menemukan perbedaan penafsiran, kok ada kalimat yang berbeda dari yang di buku, atau teman-teman sudah punya pemahaman yang kayaknya beda nih sama apa yang saya sampaikan, itu murni karena interpretasi saya. Jadi makanya saya sangat menyarankan teman-teman beli dan membaca bukunya supaya bisa dapat pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, kenapa sih saya tertarik mau bahas isu ini? Karena saya berlatar belakang dari profesional ya. Awalnya saya bekerja sebagai karyawan, sebagai tenaga profesional di berbagai konsultan. Maksudnya saya berpindah-pindah di berbagai konsultan dan role-nya masih sama tentang big data. Lalu saya kuliah S2 di hubungan internasional, yang mana itu sangat sosial politik, sosial science banget. Dan saya fokus penelitian adalah mengkombinasikan dua studi itu. Jadi pendekatan big data dan ilmu sosial, HI itu saya kombinasikan. Nah, menurut hemat saya, big data ini kalimatnya overuse. Dia disalahgunakan, dia sangat sering sekali digunakan, seolah-olah big data itu sesuatu yang canggih, sesuatu yang sangat sophisticated, tanpa penelitinya itu benar-benar memahami apa implikasinya, apa perbedaannya penelitian menggunakan big data dalam ilmu sosial, dan bagaimana yang tidak menggunakan big data. Nah, saya akan mulai dengan whiteboard ya, jadi biar sama-sama enak. Ini interpretasi saya. Jadi, big data untuk ilmu sosial, saya singkat jadi BD ya, BD for Social Science. Itu sebenarnya terbagi menjadi 3 pendekatan besar. Jadi kalau kita ini ya, kalau kita kalau kita bikin frameworknya, mind mapnya, big data untuk ilmu sosial itu terbagi menjadi 3 pendekatan besar. Yang pertama adalah pendekatan network. Yang kedua adalah pendekatan CADS. Kalau nggak salah, saya harus make sure, saya suka salah soalnya. CADS itu kepanjangan dari Corpus Assisted Studies. Lalu yang ketiga itu pendekatan NLP atau Natural Language Processing.
masing-masing pendekatan ini memiliki fungsi, memiliki kegunaan yang berbeda tergantung research question teman-teman semua. Jadi tidak ada pendekatan yang paling benar, tidak ada pendekatan yang paling canggih, semuanya itu bergantung pada apa sih research question yang teman-teman ajukan. Nah, pada dasarnya cara kita menentukan pendekatan mana yang akan kita pilih itu kan bergantung pada research question yang kita miliki ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi prinsipnya adalah research question itu mendorong metodenya. Nah, metodenya apa? Itu nanti akan, kalau nggak ya network analysis, atau nggak CADS, atau NLP. Jadi sekali lagi ya, bukan kita pilih ininya dulu, lalu kita milih atau menentukan research question-nya. Tapi research question yang akan mendorong kita menggunakan metode apa untuk menjawab research question kita, dan metode ini yang akan mengantar kita pada pendekatan pengambilan data dan olah datanya itu pakai yang mana. Network analysis kah, CADS kah, atau NLP. Kira-kira kayak gitu. Nah, saya akan mulai di network dulu ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, masing-masing pendekatan ini akan memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung research question kita. Network analysis itu memiliki fungsi. Network analysis itu cocok untuk penelitian-penelitian yang fungsinya adalah untuk menjawab atau menggambarkan struktur sosial. Menggambarkan struktur sosial. Tapi kan bukannya kalau penelitian kualitatif juga bisa menggambarkan struktur sosial ya. Nah, oleh karena itu dalam network analysis ada syarat kedua. Network analysis itu bisa digunakan untuk menjawab struktur sosial secara matematis. Contoh, misalkan teman-teman pengen meneliti bagaimana jaringan pertemanan Joe Biden misalkan. Bagaimana dia bisa menjadi presiden Amerika Serikat dan bagaimana jaringan koalisi Amerika Serikat dengan negara-negara yang berteman atau bersahabat berkoalisi dengan Amerika Serikat di eranya Joe Biden. Nah, itu sebenarnya bisa diteliti menggunakan penelitian kualitatif yang berbasis struktur sosial. Jadi pengen menggambarkan struktur sosial. Tapi jika kita mau menggambarkan network, maka penelitian yang kita gunakan itu memiliki pertanyaan penelitian untuk menggambarkan struktur sosial secara matematis. Kayak contohnya, siapa sih temannya Joe Biden yang paling berpengaruh bagi dia? Berpengaruhnya itu berapa persen? Di antara negara-negara NATO misalkan, siapa sih yang posisinya itu adalah broker informasi? Dan berapa persen dia bisa menjadi broker informasi? Nah, itu semua tuh pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan network, karena dia menggambarkan struktur sosial tapi secara matematis. Itu dia soal network. Nah, jadi sekali lagi, network fungsinya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat struktur sosial, karena network itu penelitian struktural. Dan struktur sosial yang bisa digambarkan network itu adalah secara matematis. Nah, lalu yang kedua itu adalah CADS. CADS itu kan tadi Corpus Assisted Studies ya. Oh sorry, ini ada kata yang kurang nih. Corpus Assisted Discourse Study. Nah, ada yang kurang kata-katanya. Oke, nah apa sih maksudnya Corpus Assisted Discourse Study? Sebenarnya nggak sulit ya untuk memahaminya ya. Pada intinya, jika teman-teman ingin menggunakan metode CADS, penelitian jenis apa sih atau pertanyaan penelitian jenis apa yang bisa dijawab?
CADS itu adalah salah satu pendekatan big data dalam media sosial yang bisa membantu teman-teman untuk mengekstraksi atau mengetahui makna dan gagasan dalam sebuah teks. Nah, jadi fokus ke makna dan gagasan dalam sebuah teks. Maksudnya apa nih makna dan gagasan dalam sebuah teks? Nah, ini contohnya ya, saya kasih contoh. Misalkan gini teman-teman, saya kasih case teman-teman sedang meneliti, ini ada, misalkan ada 4 paper ya, mungkin terlalu sedikit, kita anggap saja ini 50. Nah, ada 1 sampai 50 paper ilmiah dari peneliti-peneliti terdahulu. 50 paper ini itu membicarakan satu hal. 50 paper ini membicarakan satu hal, yaitu tentang Marxisme. Lalu, teman-teman sebagai peneliti ingin mengetahui bagaimana sih peneliti-peneliti terdahulu dari 1 sampai 50 paper ini yang sudah dituliskan mengartikulasikan, memaknai, atau memandang gagasan tentang Marxisme. Jadi kita punya sampel 50 paper, yang itu akan sulit kita ekstrak informasinya kalau kita baca satu-satu secara kualitatif. Maka kita menggunakan metode CADS untuk mengetahui makna gagasan dalam sebuah teks. Teksnya adalah paper ini. Dan makna atau gagasan yang pengen kita ekstrak adalah tentang Marxisme. Nah, setelah kita menggunakan metode CADS, kita masukkan ke software, misalkan 50 paper ini, ternyata diketahui penelitian-penelitian terdahulu atau peneliti-peneliti terdahulu dari dari paper 1 sampai 50 itu memaknai Marxisme dengan 3 variabel atau 3 konteks. Marxisme diartikulasikan sebagai gagasan tentang keadilan sosial, atau yang kedua tentang keadilan ekonomi, atau yang ketiga adalah tentang politik. Ini contoh ya, misalkan ya, enggak harusnya tidak seperti ini, cuma ini contoh aja. Nah, sama seperti network, CADS itu sebenarnya memiliki strong point adalah kemampuan dia untuk mengkuantifikasi atau membuat hitungan secara matematis dari makna dan gagasan akan kita ekstrak. Jadi kalau tadi network itu dia meneliti tentang struktur sosial, yang sebenarnya penelitian struktur sosial itu bisa diteliti secara kualitatif. Tapi dengan network kita bisa meneliti secara matematis, kita punya angka hitungannya. Nah, CADS itu memiliki fungsi yang sama. Dia bisa mengekstraksi makna gagasan dalam sebuah teks, tapi secara matematis. Dari sini nanti ketahuan nih, ternyata 70% penelitian terdahulu itu membicarakan Marxisme dari sisi keadilan sosial, 30% dari sisi keadilan ekonomi, dan ini 20% ya, 10% dari sisi kedaulatan atau keadilan politik. Nah, itu kira-kira CADS. Jadi selama kita punya teksnya, kita bisa masukkan ke software dan kita analisis kontennya dan kita bisa menemukan makna dari si teks tersebut. Itu adalah konteks dari penelitian menggunakan CADS. Nah, NLP sebenarnya itu punya ciri khas yang sama. Dia juga punya fungsi untuk meneliti makna secara matematis. Perbedaannya apa? CADS itu masih menggunakan sentuhan manusia dalam melakukan judgement, dalam menentukan teks ini memiliki makna apa, paragraf ini memiliki gagasan apa. CADS itu masih punya sentuhan manusianya. Sedangkan NLP itu fully automated. Jadi
Dia bisa mengartikulasikan makna dalam sebuah teks secara matematis. Dan yang ketiga, dia memiliki keunggulan adalah terautomasi. Maksudnya apa nih terautomasi nih? Nah, saya akan berikan contoh yang menurut saya bisa mudah dipahami ya, dengan bahasa yang paling sederhana. Ini adalah kita manusia. Kita sebagai manusia memiliki otak, dan di otak ini terdiri dari berbagai data. Ada data tentang pengalaman hidup, dan pengalaman hidup ini membuat kita memahami makna dari sebuah kejadian atau dari sebuah kalimat. Pengalaman mengajarkan kita makna dari berbagai hal, dan kita memiliki kemampuan berbahasa akibat pengalaman dan makna yang kita pahami. Nah, sebagai contoh, ada sebuah kalimatnya seperti ini. Jakarta banjir diskon. Kalau kita sebagai manusia dengan pengalaman, makna, dan kemampuan kita berbahasa, kita paham bahwa kalimat banjir di sini itu majas. Dia tidak berarti bahwa Jakarta itu sedang kebanjiran, bukan banjir air. Jadi sebenarnya ini sentimennya positif ya. Jakarta itu sedang banjir diskon. Banjir diskon artinya harga lagi murah. Nah, bagi market, bagi konsumen, di Jakarta banjir diskon ini memiliki makna positif, sentimen positif karena harga murah. Nah, bagaimana kalau yang memahami kata banjir ini adalah komputer? Komputer tidak memiliki pengalaman dan tidak memiliki pemahaman akan makna. Dia bisa berbagai bahasa selama manusia menginput datanya. Nah, maka NLP itu secara sederhana adalah kita sebagai manusia mentransfer ilmu kita ke dalam database komputer. Jika kata-katanya banjir, itu artinya kelebihan air. Jika kata banjir ketemu dengan kata diskon, berarti artinya harga murah. Kita mentranslate apa yang ada dalam otak kita, pemahaman makna di otak kita ke dalam database komputer. Sehingga pada saat komputer melihat sebuah teks Jakarta banjir diskon, dia bisa melakukan judgement. Oh, ini sentimen positif. Artinya Jakarta itu harga-harganya sedang murah.